Bagi kolega dan kawan yang mengikuti perjalanan hidupnya, Arifin Panigoro tak cuma seorang pebisnis minyak yang sukses. Bendera grupnya Meta Apps Drilling Company atau disingkat Medco merupakan perusahaan bisnis minyak terkemuka di Indonesia. Medco yang dipimpin Arifin sukses ada di deretan perusahaan minyak internasional. Pada 2004, sejumlah blok migas internasional diakuisisi Medco. Sementara di Indonesia, kilang LNG yang terkenal, Donggi Sindoro, selesai dibangun pada 2015. Tapi, di balik semua sukses bisnis itu, Arifin adalah seorang aktivis pro-demokrasi. Dia, seorang aktivis di masa menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Dan saat reformasi 1998, Arifin menjadi salah satu yang menjadi pendukungnya di antara mahasiswa. Ia tidak saja bergaul dengan para pengusaha, tapi ia bergaul dengan banyak aktivis. Ia berbeda dengan banyaknya pengusaha yang lebih memilih aman, lebih memilih tidak macam-macam dengan pemerintah. Tahun 60-an ia menjadi aktivis ITB yang waktu itu juga melawan Presiden Soekarno hingga turun. Kemudian ia menjadi seorang pengusaha di eranya Pak Harto. Tapi kemudian di era reformasi, gerakan mahasiswa itu kita tahu itu juga identik dengan Pak Arifin Panigoro sebagai yang mensupport gerakan mahasiswa. Di era reformasi, Pak Arifin Panigoro ini juga bukan yang kemudian seorang yang sudah merasa nyaman, aman. Tapi sebagai seorang pengusaha besar, jiwa aktivisnya itu nggak pernah hilang. Jadi selalu ingin berbicara tentang apalagi perubahan politik yang lebih baik. Lihat seorang Arifin Panigoro berbeda dengan pengusaha lainnya karena sesungguhnya dia adalah seorang aktivis yang kebetulan jadi konglomerat. Dari aktivis, peran politik Arifin lengkap saat menjadi petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Arifin adalah ketua fraksi DPR PD Perjuangan saat Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Arifin ingin Indonesia berada dalam jalur demokrasi. Maka tak segan bersama beberapa tokoh masyarakat pro-demokrasi, Arifin menemui Presiden Joko Widodo kala penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi. Namun, selain untuk pro-demokrasi, Arifin juga aktif di bidang gerakan kesehatan masyarakat. Arifin aktif dalam penanggulangan tuberkulosis di Indonesia. Kata ya, inspiratif kira-kira begitu. Dalam agama Islam kan manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat hidupnya untuk masyarakat, dan Pak Arifin membuktikan itu, ya, memberi manfaat dari hartanya, dari ilmunya, dari nasihat-nasihatnya, dan saya sangat banyak berinteraksi baik sebagai zaman wali kota maupun gubernur, banyak pekerjaan-pekerjaan fighting tuberkulosis bersama beliau kan. Kemarin pas COVID beliau bantu Jawa Barat dalam proyek Puspa. Sumbangsinya di masyarakat dan politik nasional diganjar dengan bintang Mahaputra Naraya oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2019. Setelahnya pada 13 Desember 2019, Arifin diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di periode kedua Joko Widodo. Maka, dengan dimensi yang bervariasi, kolega yang kehilangan juga tak melulu dari pebisnis dan ekonomi, tapi juga dari para pegiat di kemasyarakatan. Arifin telah berpulang di usia 76 tahun setelah berjuang dalam perawatan di Mayo Clinic Rochester, Minneapolis, Amerika Serikat. Arifin menderita kanker paru-paru. Selamat jalan, Arifin Panigoro.